Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kemarin kita sudah membahas tentang mengapa Guru Yesus memakai perumpamaan. Dan kemarin kita sudah tahu jawabnya. Ternyata karena kalau murid dikaruniai untuk mengerti tentang kebenaran kerajaan surga, tapi orang banyak tidak. Bahkan mereka cenderung menutup mata, telinga, dan hati. Dan Yesus mengerti itu. Tapi sebagai guru yang sangat bijak, Yesus menggunakan perumpamaan yang kontekstual, yang dekat dengan mereka, dengan harapan mereka mau membuka hati, membuka mata, telinga, mendengar. Saudara, nanti kita lihat semua perumpamaan Yesus kontekstual pada zamannya. Baik, ini banyak sekali dan dicatat, saudara, di dalam Alkitab, baik oleh Injil Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes. Banyak sekali. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mau membatasi, mari kita belajar tentang perumpamaan Yesus, terutama 10 perumpamaan yang populer. 10 perumpamaan yang populer. Dan pertama yang kita akan pelajari hari ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Mari kita buka Injil Matius 13. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca sampai dengan ayat 9. Matius 13 1 sampai dengan 9. Perikop ini keseluruhan ayat 1 sampai dengan 23. Tapi kita baca ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, barulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Demikian Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makna perumpamaan ini ditegaskan pada ayat yang ke-19 dan seterusnya. Secara ringkas saya mau katakan, pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah gambaran orang yang mendengar berita sukacita Injil Kerajaan Allah, tapi ya tidak percaya. Sehingga dikatakan kayak benih yang dimakan oleh burung, lewat, habis, tidak sampai masuk. Meskipun dia mendengar, tapi dia tidak mendengar. Meskipun dia melihat, tapi dia tidak melihat. Meskipun dia punya hati, hatinya tertutup. Enggak ada manfaatnya. Nah, sedangkan saudara, benih yang di tanah yang berbatu, yang tanahnya tipis, itu orang yang mendengar firman lalu menerimanya dan gembira. Wah, luar biasa. Tapi karena tidak ada keakar, maka ya cepat layu. Orang yang beriman Kristen, yang dia terima Yesus tapi dia tidak punya akar iman, imannya tidak berakar, lama jadi Kristen gitu-gitu aja, nggak ada pendalaman firman, maka dia gampang murtad. Orang yang murtad itu adalah orang yang tidak bertumbuh. Ada tokoh yang terkenal ya di media sosial, kita tahu, dia mengaku pendeta, ternyata bukan. Dia mengaku belajar di sekolah teologi, dicek ternyata enggak. Tapi dia memang pernah membantu pelayanan di sebuah gereja, tapi bukan pendeta. Dan dia punya kasus, kemudian dia diberhentikan. Oh, saudara-saudara, tidak berakar dia punya iman. Oleh sebab itu, dia berbalik lalu menyerang kekristenan dan Yesus. Bahkan Alkitab sekarang lagi ditangkap. Karena apa? Ya karena dia menjelek-jelekan iman Kristen. Tidak berakar, murtad. Tidak berakar, tidak bisa lolos sebagai orang yang beriman. Sedangkan yang ditaburkan di semak duri, dia percaya, dia berakar, tumbuh, tapi di kelilingnya banyak duri. Di kelilingnya banyak duri, ada banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi dengan istri atau suami, masalah relasi dengan anak, dengan keluarga besar. Oh, masalah yang banyak. Dan masalah itu bagi semak duri yang menghimpitnya, lalu dia punya iman itu mati. Ada yang begitu. Ini gambaran benih yang jatuh di semak-semak. Gitu. Yang pertama di jalan, habis. Yang kedua di bebatuan, tanahnya tipis, nggak berakar. Yang ketiga itu di semak-semak, berakar, tapi dihimpit oleh semak duri, mati. Dan yang terakhir adalah yang di tanah yang baik, yang bertumbuh, berlipat kali ganda, berbuah. Saudara, orang yang beriman Kristen, yang dia berakar, yang dia bersyukur, maka bisa dilihat hidupnya akan menjadi berkat. Dan dia dikatakan di sini berlipat kali ganda. Gampang lihatnya. Kalau hidupnya itu berakar dan berbuah, maka dia termasuk golongan yang tanah yang baik, yang kita beri firman lalu tumbuh dan berbuah. Secara ini perumpamaan tentang penabur. Tapi penabur tetap penabur. Entah sikapnya kayak apa. Dari perumpamaan ini kita mendapat satu poin penting, yaitu sikap terhadap kebenaran Injil tergantung kita. Sikap kebenaran Injil tergantung diri kita sendiri. Apakah kita menerima, berakar dan percaya atau tidak? Monggo. Saya memilih untuk berakar dan percaya. Meskipun ada semak duri, saya meyakini Tuhan lebih berkuasa. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan siap menjadi berkat buat siapapun di sekitar kita. Ini yang pertama, perumpamaan yang populer yang pertama, yaitu tentang penabur.
Besok kita sambung lagi yang juga tidak kalah asik. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami belajar tentang perumpamaan, dan ada 10 perumpamaan yang populer. Kami mulai hari ini tentang penabur. Kami bersyukur semoga kami termasuk orang yang bersikap bijak, yang berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda karena penyertaan Tuhan. Bukan yang seperti di semak duri, di mana masalah, persoalan, kesulitan menghimpit kami sehingga iman kami menjadi hilang, mati. Tidak seperti yang di bebatuan, yang tanahnya tipis, tidak berakar, mati. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Demikian doa kami ya Allah, tolonglah kami demi Kristus pengantara kami. Amin.